Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan guru tertentu piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Miss Lydia SPD SD. Saya mengajar di UPT SD Negeri 140 Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sekaligus menjadi mahasiswi PPG guru tertentu piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Tadulako Palu dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa A61242691. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 140 Lampuawa. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Tolong ketua kelasnya maju ke depan. Ini semuanya untuk membaca doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama.
Yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan melalui pengamatan. Sebentar kita akan mengadakan pengamatan. Yang ketiga, anak-anakku dapat merancang nama-nama bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya melalui diskusi kelompok. Sebentar kita akan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, anak-anakku mampu mempresentasikan bagian tumbuhan dan fungsinya melalui diskusi kelompok. Coba perhatikan yang selanjutnya. Nah, situasi masalah. Suatu hari, seorang petani mengeluhkan bahwa tanaman cabai di ladangnya tidak tumbuh dengan baik. Daun-daunnya tampak layu, bunganya tidak banyak yang muncul, dan buah yang dihasilkan sangat sedikit. Petani tersebut bingung karena sudah memberikan air dan pupuk yang cukup, tetapi tetap tidak ada perubahan pada tanaman. Petani itu ingin mengetahui penyebab masalah tersebut agar tanaman cabainya bisa tumbuh sehat kembali. Membahas pertanyaan masalah di atas, Bapak Ibu akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu beri nama. Nah, begitu ya. Kelompok di sini Ibu akan beri nama kelompok daun. Nah, ini namanya kelompok daun. Kelompok daun di sini ya. Selanjutnya, yang di tengah namanya kelompok akar. Nah, ini namanya kelompok akar dan batang. Selanjutnya, tanaman apa ini? Cabai. Coba silakan kelompok yang di sini kelompok daun, semua kelompok daun maju ke depan. Coba kita amati bersama tanaman. Semua yang kedua. Kelompok daun. Coba diperhatikan. Ini tanaman apa namanya dia? Kita perhatikan ini semua. Ini yang kita perhatikan. Ini namanya tanaman cabai. Nah, yang di bawah tanah itu ada apanya di bawah? Akar. Kemudian ini batang. Selanjutnya yang ini daun. Nah, ini yang berwarna putih bunga. Coba diamati. Coba tunjukkan yang mana daun. Mana batangnya? Mana akan membagikan lembar kerja ya kepada masing-masing peserta di semua kelompok. Nah, ini untuk anggota kelompok daun. Baik, sudah ada semua lembaran. Coba kita lihat, kita buka halaman kedua. Coba diperhatikan, bahan ajarnya ada di buku ya. Anak-anakku semua coba lihat, ada di buku itu bahan ajarnya. Nah, lihat seperti ini. Di halaman 2 ada akar, batang, daun, buah, ya seperti itu. Coba perhatikan buku yang ada di depannya. Nah, setelah kalian melihat di situ, tolong silakan berdiskusi. Nah, di sini berdiskusi juga tentukan yang mana daun, akar, batang, dan buahnya. Nah, silakan. Kemudian yang kelompok akar lagi silakan berdiskusi. Kelompok yang ini silakan berdiskusi, tentukan yang mana akar, batang, daun, buah, dan biji. Selanjutnya kelompok batang, ayo kita berdiskusi, tentukan yang mana akar, mana batang, mana daun, buah, dan biji. Coba lihat sini. Kemudian nanti kita tulis fungsinya di belakang sini ya. Di situ nama yang ini kita tulis namanya, dan yang di belakang itu adalah fungsinya. Iya, fungsinya ditulis di belakang.
Fungsi dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Sudah paham? Ada yang belum dimengerti? Sudah paham? Ya. Fungsinya ditulis di belakang ya. Sudah paham? Kalau ada yang belum dipahami, tanyakan ya. Dari mana kelompok kata? Nama? Kelompok apa namanya? Nama kelompok kata, kelompok batang. Kemudian tulis nama kata. Kemudian nama. Iya, sudah benar. Nama kelompok kata batang. Untuk materi kita mengingat materi kita yang pada pertemuan yang lalu. Masih ingat tidak? Masih. Apa perbedaan? Apa persamaan tumbuhan, hewan, dan manusia? Ada tidak persamaannya tumbuhan, hewan, dan manusia? Siapa yang bisa menjawab apa persamaan tumbuhan, hewan, dan manusia? Warna-warna sama-sama makhluk hidup. Kelompok yang ini lagi coba lebih Sama-sama mengalami pertumbuhan. sama bahagiannya. Betul sekali. Berikutnya ada di sini. Nah, sambil menyelesaikan tugas pada lembar kerjanya, coba simak video yang ada di atas. Perhatian. Siap. Perhatian. Kelompok batang. Perhatian. Halo semuanya. Yuk, kita membahas tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Layaknya manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh dan memiliki fungsinya masing-masing. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang membantu pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Akar tumbuhan letaknya bisa di dalam tanah atau di luar tanah. Tapi, kebanyakan akar tumbuhan letaknya di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Batang merupakan tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan. Perhatikan yang akar di mana akarnya. Akarnya coba kita perhatikan. Akar yang di bawah ini namanya apa? Akar. Berarti posisinya berada di bawah ya. Kemudian yang berdiri tegak yang menopang tubuh tumbuhan itu apa namanya? Batang. Coba lihat yang mana batang? Ini. Iya, betul sekali. Selanjutnya yang berwarna hijau ini apa namanya yang warna hijau? Daun. Yang mana daun cabai? Apa fungsinya itu daun cabai? Coba ada yang bisa menjawab? Tempat fotosintesis. Berikutnya lagi, coba kita lihat ini. Dan lihat yang ini. Apa namanya ini? Buah. Kemudian yang ini Bunga. mana bunganya di situ? Iya, bagus. Kembali ke kelompoknya dan selesaikan lembar kerjanya. Berikut kelompok akar. Silakan maju kelompok akar untuk mengamati tanaman cabai yang ada di depan. Semua sekarang. Sekarang ada yang mengamati. Coba lihat di sini. Nah, dengan tanaman yang ada di depan. Yang ini apa namanya? Nah, di mana tempatnya akar ini? Berada di bawah tanah. Ada yang tahu fungsi akar itu apa? Menyerap air, ya betul. Selanjutnya yang berdiri ini yang menopang tubuh tumbuhan. Batangnya mana batang di situ? Betul sekali. Kalau yang ini? Daunnya ini daun ya. Kemudian yang berwarna merah di gambar, ya buahnya ya. Nah ini apa namanya?
Ya buah cabai. Ada nggak yang tahu fungsinya buah cabai? Apa fungsinya buah? Melindungi biji. Selanjutnya, kemudian yang berikutnya lagi ini berwarna putih sama dengan yang ada di gambar. Nah, yang mana bunganya? Coba Albi, yang mana bunga Albi? Apa fungsi bunga? Oke, bagus. Nanti kembali ke tempatnya. Kerjakan kembali ya. Selanjutnya kelompok Batam mengerjakan tugas. Ibu akan berjalan dan sekaligus menilai pekerjaan kalian ya. Coba mana kelompok Daud? Ibu akan memberikan nilai terlebih dahulu ke kelompok Daud. Nomor 6. Akar, batang, lebih semangat lagi. Mana tepuk semangatnya? Aku bisa. Tepuk aku bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Tepuk salutnya lagi supaya. Oke, baiklah anak-anakku semua. Sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi, ya. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai bagian tumbuh-tumbuhan tadi yang telah kalian amati. Berikut untuk saya berikan kesempatan kepada kelompok Daud untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan disusul kemudian nanti kelompok akar dan batang. Pada saat kelompok Daud mempresentasikan, nah kelompok akar dan batang akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok Daud nanti ya. Paham? Iya. Siap kelompok Daud? Siap. Oke, sekarang maju ke depan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ini kita bawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna dari kelompok 1. Saya mau Mempresentasikan hasil. hasil dari diskusi kami. Akar batang buah cabai. Kemudian fungsinya. Coba yang kelompok akar, batang diperhatikan, kelompok daun yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Akar fungsinya sebagai penopang tumbuhan, rusak air dan terhalang dari dalam tanah. Batang fungsinya mengangkut air dari tanah menyelam dari akar ke dalam sebagai penyediaan makanan. Daun fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis bunga. Bunga fungsinya sebagai alat untuk impor yang Perhatikan. daya tarik terhadap hiasan tumbuhan. Ya, bagus. Coba. Silakan duduk kembali. Nah, kelompok akar dan batang setelah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok Daud, apakah ada pertanyaan atau ingin menanggapi? Coba dari kelompok akar. Pamit, tolong dulu pamit. Coba kelompok akar, siapa namanya? Saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya untuk kelompok 1 adalah apa fungsi buah? Apa fungsi buah? Apa fungsi buah? Coba kelompok Daud, ada yang bisa menjawab? Silakan, Rapatan. Apa fungsi buah Rapatan? Melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Diberikan tepuk tangan kepada temannya. Bagus. Jawaban yang luar biasa.
Gambarnya mana yang gambarnya? Gambarnya yang ini. Ini gambarnya. Kemudian ini lagi. Berikutnya. Oke. Selanjutnya kelompok akar. Kelompok akar. Mana yang baunya? Kelompok akar. Mana gambarnya tadi saya? Ya, ini ya. Ini KPD-nya mana tadi ya? Gambarnya sini. Kemudian yang ini lagi. Berikutnya. Gambarnya mana gambarnya? Gambarnya yang satu, yang lagi. Coba diperhatikan. Jelas, tadi dari awal kalian sudah menonton video, sudah mengamati. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya coba anak perhatikan. Mengenal akar lebih jauh. Sudah tahu yang namanya akar? Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Akar itu bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah. Dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Coba, yang ini akar apa namanya? Yang ini? Coba lihat. Akar tunggal, kelompok batang coba diperhatikan. Akar tunggal memiliki akar utama dari pangkal batang. Ini. Akar utamanya dari pangkal batang ya, dari atas. Coba diperhatikan, ini dari atas ke bawah. Kemudian pada akar utama, ini akar utama, tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Ini yang dimaksud. Akar utama dan akar cabang. Ini akar tunggal. Selanjutnya akar serabut. Coba perhatikan, coba dilihat, perhatikan di sini ya. Akar serabut dari pangkal batang, ini dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Ini. Ya, ukurannya lebih kecil. Contohnya, coba perhatikan ini dulu. Yang ibu perlihatkan ini akar tunggal atau akar serabut? Akar serabut. Akar serabut dari mana menjadi? Makanya adalah kelompok salutnya. Mana kelompok salutnya? Selanjutnya coba perhatikan. Nah, nanti membentuk tulang daun apa kira-kira ya? Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini ya. Coba dibacakan bersama-sama. Ada di atas. Baiklah, anak-anak ibu akan memberikan evaluasi dari hasil pembelajaran kita yang tadi ya. Evaluasi ini dalam bentuk games. Games permainan ya. Bagaimana? Siap untuk melakukan gamesnya? Siap. Jadi sebentar ibu akan mempersilahkan dulu kelompok daun. Kelompok daun, silakan berdiri. Perhatikan. Coba dimulai. Patan. Pertama patan. Selanjutnya Aziza. Aziza, dibaca dulu. Bagian tumbuhan mana yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis? Coba dipilih mana? Betul. Kesimpulan, ibu akan membacakan hasil penilaian dari tugas kalian yang tadi ya. Nah, dimulai dulu dari yang mendapat nilai tertinggi. Nah, yang mendapatkan nilai tertinggi di sini dari hasil kerja yang tadi ada Rahma Aprilianti. Mendapatkan nilai 100. Ya, Rahma Aprilianti mendapatkan nilai 100. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 100 ada Aisyah. Berikutnya lagi yang mendapatkan nilai 100 ada Askia Saufa. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 90 ada Ahmad Rian.
bagian dari bunga. Ya? Nah, gimana perasaan kalian? Baiklah, anak-anak setelah kita melalui pembelajarannya. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, di bagian mana yang paling kalian sukai? Pembelajaran. Ini pada bagian game. Yang ini bagian pembelajarannya. Yang di sana? Pembelajarannya ada game. Ya, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin temannya membacakan doa. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama. Baiklah anak-anakku semua, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau selanjutnya lagi.